Nah, baik teman-teman, Baik, Pak. kita mulai ya. Jadi materi yang akan saya share pada malam hari ini itu adalah tools AI yang basic ya, basic kita gunakan untuk mencari sumber referensi yang kemudian bisa digunakan untuk menulis ya, menulis baik itu skripsi, proposal penelitian, ataupun untuk menulis artikel-artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasikan di jurnal ya, baik internasional, nasional, ya, atau bahkan untuk referensi mencari untuk menulis buku ya, ini bisa digunakan. Jadi ada beberapa tools yang akan saya perkenalkan sekaligus saya demokan di sini biar nanti teman-teman itu ketika nanti ini sudah selesai itu bisa ini bisa diulangi kalau misalnya kelupaan gitu. Nah, yang pertama dulu ya, yang pertama itu kalau ChatGPT itu sudah pasti, tapi ini hanya digunakan untuk membantu alat untuk menulis ya. Membantu alat untuk menulis sehingga memudahkan saudara-saudara itu untuk ini, untuk menggenerate hasil tulisan yang memang untuk mungkin kalau selama ini teman-teman itu kesulitan untuk memparaphrase, kemudian butuh waktu juga untuk memparaphrase berbagai macam kata, kalimat gitu ya. Nah, dengan ChatGPT ini sebenarnya itu sudah sangat membantu ya. Sebenarnya banyak ya. Kemudian ada ini ya, ada ada Size AI namanya ya. Size AI ini yang paling umum digunakan oleh banyak penulis ya, terutama kalau mereka itu ini ya, kalau mereka itu tidak berlangganan jurnal ya, misalnya Science Direct ataupun Web of Science. Nah, sehingga kita mencari informasi apa yang kita inginkan itu berdasarkan dari sini. Dan jadi dia sudah tampilannya sudah jauh lebih ini ya, lebih profesional gitu ya. Nah, kemudian Paperpol ini juga sebenarnya bisa kita gunakan, bisa juga digunakan ya untuk mencari sumber referensi ya, sumber referensi yang bisa kemudian kita gunakan untuk menulis juga gitu. Jadi kalau dirasa bahwa Site AI ini belum begitu, menurut saudara itu masih banyak yang harus digunakan ya, maka Anda bisa juga menggunakan ini tadi Paperpol ya, itu juga bisa digunakan. Nah, jadi sebenarnya banyak opsi ya. Ada lagi yang satu itu Perplexity ya. Ada juga yang satu itu Perplexity. Nah, itu bisa teman-teman juga gunakan untuk mencari juga informasi di situ. Tapi saya biasanya kalau Perplexity itu biasanya saya pakai untuk ini ya, untuk untuk bertanya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya belajar kemudian menanyakan sesuatu itu ada di Perplexity ini. Biasanya kalau saya punya banyak pertanyaan, nah ini biasanya di sini yang saya lakukan. Nah, kemudian Pak, kalau sebenarnya itu nggak ada tampilan, Pak, share screen-nya. Atau memang nggak ada tampilannya, Pak ya? Ini cuma profilnya Pak Al yang muncul. ini udah ya. Sudah, Pak. Nah, ini Perplexity ya. Kalau ini tampilannya Perplexity ya. Jadi yang bisa juga, tapi ini kebanyakan kalau saya itu bertanya di sini. Misalnya tentang apa saya bingung, saya tanyanya di sini. Seperti itu. Tapi juga dia menampilkan sumber-sumber referensi di sini. Jadi yang utama itu Site AI ini ya. Nah, ini yang biasanya yang utama itu nyarinya di sini. Nah, jadi ada beberapa tools ya. Kemudian sebenarnya ada juga kalau kita mau menggunakan tools translator, itu kita juga bisa menggunakan yang namanya kalau mungkin teman-teman itu familiarnya ke Google Translate. Nah, sehingga saya banyak menggunakan itu adalah yang ini
apa sih namanya, DeepL ya. Kalau DeepL itu dia seperti ini tampilannya. Nah, ini dia kita pakai untuk mentranslate ya. Tetapi kan kalau misalnya teman-teman itu kesulitan untuk misalnya dapat jurnalnya dari internasional sebagai sumber referensi, ya udah, sebenarnya ada beberapa opsi ya. Kita bisa pakai ditempelkan di Chrome-nya ya sebagai extension, atau ya secara manual ya copy paste seperti itu. Nah, kalau saya itu ada yang saya tempelkan di extension dari Chrome saya, ada juga yang pakai sistem, jadi kalau saya baca online itu dia secara otomatis akan translate juga bisa, tergantung dari settingan saya gitu. Jadi itu tadi yang tools-tools AI yang bisa digunakan di mana? Bisa digunakan untuk menulis ya. Nah, jadi kita mulai dari ini dulu. Jadi kita langsung demo biar tahu bahwa apa yang harus kita cari gitu di sini. Jadi pertama kita tahu dulu topik riset kita itu apa. Ada yang mau ini enggak menyebutkan topik risetnya? Kita cari di sini. Saya nggak tahu kalau pakai bahasa Indonesia dia sudah bisa apa enggak ya. Umumnya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kita coba pakai bahasa Indonesia gitu. Silakan sebutkan salah satu misalnya yang mau kita coba cari informasinya berdasarkan dari ini ya. Berdasarkan dari topik riset yang sudah saudara presentasikan waktu itu. Nah, silakan. Coba Pak, boleh saya itu Pak sebutkan ini dari saya sendiri, pemanfaatan limbah pertanian, tongkol jagung dan sekam padi sebagai pembenah tanah. Sebagai pembenah tanah ya. Terus? Untuk tanah bekas galian pabrik semen, Pak. Nah, misalnya kayak gini ya, tetapi sebelum kita, ini saya copy dulu deh, jangan sampai ini hilang gitu. Nah, kita setting dulu ini, ya, kita setting dulu site AI-nya, biar nanti keluarnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita settingannya bisa di sini ya, ada tanda gear-gear ini, kelihatan ya. Iya, Pak. Ini setting, klik di sini. Nah, kita setting itu maunya yang nanti akan keluar itu jurnal di tahun berapa. Nah, umumnya yang paling bagus itu adalah 5 tahun terakhir gitu ya. 5 tahun terakhir misalnya ini 2021 atau 2020 ke 2025 gitu ya. Nah, kemudian jenis publikasinya itu kita pakai yang ini aja, yang artikel ya. Pakai yang artikel, atau mau ditambahkan dengan yang review. Nah, umumnya pakai yang artikel atau review aja udah cukup itu, ya. Nah, ada juga yang systematic review, tapi ya udah ya pakai review aja lah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak pilihan, tapi biasanya yang saya pakai atau yang basic dipakai itu adalah artikel sama review ya. Tapi kalau misalnya fokusnya hanya cuma review, artikel aja. Nah, kemudian respon length-nya ini adalah medium ya, jangan terlalu singkat juga, jangan terlalu panjang gitu. Jadi nanti dia akan memberikan informasi itu hanya cuma medium saja ya. Kemudian publikasi to consult ini saya biasanya mainnya 50 sampai 60 gitu. Nah, silakan di ini. Biar nanti tidak terlalu banyak informasi yang diberikan gitu. Sehingga nanti kalau kebanyakan nanti juga bisa membuat orang itu bingung ya, kalau sebagai pemula. Kemudian modelnya ini bisa pakai yang ini ya, ChatGPT 4.0 mini ya. Kita pakai yang ini aja. Kalau saya yang ini, kemudian reference rankingnya ini relevance. Nah, citation style ini penting, itu harus menggunakan yang sistem APA. Ya, APA itu yang nanti muncul namanya. Nah, kenapa demikian? Karena nanti itu akan mudah terkontrol ketika kita menulisnya di ChatGPT. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai yang sistemnya IEEE itu ataupun yang lain, itu dia kecenderung keluarnya itu adalah kalau bukan yang angka ya, itu yang akan sulit dikontrol pada saat kita menulis
di ChatGPT-nya. Jadi pakainya adalah yang APA. Nah, kemudian kalau untuk jurnal ya tidak perlu dipilih ya. Misalnya mau jurnal yang lebih spesifik apa gitu ya, nama jurnalnya nggak usah. Nah itu, habis itu baru di-apply ya. Nah itu cara settingannya seperti itu. Nah jadi sebelum kita memulai itu harus disetting itunya dulu. Kalau ininya tidak disetting tadi, maka ini dia akan mencari informasi itu ya sesukanya dia gitu, karena tidak disetting tadi. Nah ini kita sudah menyetingnya. Nah kalau sudah seperti ini, nah baru kita ini bisa enter ya. Coba kita coba ya. Nah di sini di bagian sini itu nanti akan banyak informasi ya. Misalnya kita mau memulai dengan chat yang baru juga bisa. Kemudian history itu chat-chat yang sudah informasi yang sudah kita cari sebelumnya ya. Misalnya kita belum sempat copy ya, kemudian di paste kan, ya kita bisa carinya di history ini yang sebelah kiri ini. Nah ini sudah keluar ya hasilnya. Ini kan masih dia berbentuk, ada yang masih berbentuk angka ya, dia masih proses, jadi dia sampai selesai. Nah kalau sudah keluar begini itu, ini kita tinggal mengumpulkan informasi-informasi ini itu untuk sebagai bahan dalam menulis tugas akhir ataupun skripsi ataupun menulis artikel gitu ya, menulis buku gitu. Ini sumber ini dikumpulkan gitu. Nah ini yang dimaksud dengan API itu, dia muncul namanya seperti ini ya, muncul namanya ini. Jadi ada Maidayana, kemudian ada Tando, ada Subak dan Titah. Nah ini yang versi APA. Kalau yang versi yang lain bisa saja dia hanya munculnya angka gitu ya. Nah ini kan sudah teman-teman sudah dapatkan ya, ini ya. Nah ini di copy aja, ini di sini sebelah kiri itu ada copy to clipboard ya. Nah ini bisa di copy ataupun misalnya di blok seperti ini ya, baru di copy juga bisa sebenarnya, baru dipindahkan ke Word. Nah itu, setelah dipindahkan ke Word, jangan lupa untuk ini diekspor ininya ya. Di sebelah di sebelah kanan ini ada tulisan ekspor ya, tulisan ekspor. Nah di sini ada banyak pilihan, ada CSV, kemudian BibTeX, tapi yang dipilih itu yang ekspor RIS ya, ekspor RIS. Ini kemudian nanti hasil ekspor RIS-nya itu kita masukkan ke sumber reference manager. Reference manager itu kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu sudah saya sampaikan ke, misalnya Anda familiarnya mau pakai yang Mendeley kah atau yang EndNote kah? Nah itu silakan. Nah ini yang di ekspor itu, yang di copy itu adalah RIS-nya. Atau kalau mau sistem manual, ya ini satu-satu di copy. Nah ini site-nya ini diambil ya. Ini sebelah kanan ini adalah sumber-sumber referensi yang dipakai ya, yang ada di sini, yang ada di sini. Ini. Nah ini kalau mau sistem manual satu persatu ya ini tinggal ngeklik site ini, site, tapi yang dipakai juga itu adalah yang RIS ya. Ya ini sudah RIS otomatis ya, yang diklik RIS, klik RIS ini, jangan yang BibTeX gitu. Nah ini yang dikumpulkan satu persatu yang nanti akan dimasukkan ke reference manager, apakah itu Mendeley, EndNote ya. Nah itu yang digunakan. Nah Pak Khalif, izin bertanya Pak. Untuk kayak web atau aplikasi AI itu kebanyakan gratis atau berbayar gitu Pak? Kalau yang begini, AI itu menggunakan sistem token itu, kalau bahasa sederhananya itu seberapa banyak Anda menggunakan enter, karena kan setiap kita tulis tadi kan di enter ya. Nah kalau yang versi gratis itu terbatas, jadi hanya kalau nggak salah cuma 14 kali enter dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Harus belilah, harus misalnya daftar pakai email baru atau gimana gitu. Itu kan memakan waktu ya gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda beli berbayar seperti yang sudah saya sebutkan waktu itu di grup itu ya. Di situ ada. Nah, itu ada ini, dia tidak ada
kelemahannya itu hasil kerjaan kita bisa dilihat oleh orang lain gitu, tetapi jumlah tokennya dia lebih banyak gitu. Jadi mungkin saja satu kali Anda untuk menulis proposal skripsi ataupun tesis ataupun tugas akhir dan lain sebagainya itu bisa selesai gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya kita menggunakan yang berbayar ya akan banyak kesempatan kita untuk melakukan enter gitu. Nah, ini kita copy dulu ya. Ada lagi? Seperti itulah kira-kira. Nah, ini kita pindahkan ke Word. Jadi sambil ini ya, kalau mau langsung bertanya silakan ya. Kita copy aja di Microsoft Word ya. Nah, itu yang terpenting tadi itu adalah, jadi ini tadi sudah saya pindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini cara kerjanya bagi yang ini ya, bagi yang pemula lah. Cara kerja bagi yang pemula ini, jadi dapat sumber informasi di copy. Nah, ini mendelainya tampil. Nah, ini sudah kelihatan ya mendelay saya ya. Nah, nanti kita masukkan ke sini, tapi kita create dulu ini ya. Kita create menu biar nanti tidak tercampur-campur gitu ya. Nah, seperti di sebelah kiri ini adalah menu-menu yang untuk referensi saya, biar nanti ketika saya masukkan ke, misalnya saya lagi buat paper ini, nah itu biar tidak tercampur dengan yang lain gitu. Nah, ini di sini ada create collection ya, kita klik misalnya ini skripsi gitu ya, skripsi kelas A gitu. Ya udah. Nah, tujuannya seperti apa? Nanti ketika kita memasukkan di sumber referensinya tadi itu, kita tidak perlu harus mencari yang lain kalau misalnya ada kesamaan nama gitu. Sehingga kita tahu bahwa oh, ini itu sebenarnya hasil tulisan si A misalnya, seperti itu. Makanya kita menggunakan seperti ini. Ya, menu seperti ini. Nah, yang tadi itu kita ambil listnya ya, mana tadi Said AI. Nah, ini kita ambil listnya ya, kita copy aja langsung yang mana, yang ini ya, kita ambil secara keseluruhan aja. Ini pakai export ini, kemudian export list. Nah, ini sudah terdownload ya. Jadi memasukkannya itu mendownloadnya itu sekalian gitu, nggak one by one gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke Mendeley. Nah, Mendeley tadi mana? Nah, kita masukkan ke sini. Caranya itu kita ada yang pakai sistem drag ya. Ini kan kalau kita klik yang menu skripsi kelas A ini kan dia masih kosong ya. No reference in this collection gitu ya. Bisa kita drag ya, yang sumber listnya itu tadi, atau kita pakai yang ini. Pakai yang add reference, klik aja di sini, kemudian import files. Nah, dia akan cari filenya tadi itu di mana, biasanya di download. Oh, oke. Jadi ini import files. Nah, ini ganti all ya, all file. Nah, ini klik ada pemanfaatan limbah. Ini bentuknya RIS file, type file. Ini RIS. Nah, kemudian kita open. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk. Nah, ini ya, udah masuk ya. Dia karena double-double ya. Jadi dihapus aja yang ini. Ini pastikan jangan sampai dia double-double ya, karena nanti akan muncul di mana, di reference manajernya juga akan double-double gitu, sehingga Anda nanti bingung gitu. Jadi dihapus yang di sini ada waktunya ya, waktu menginputnya itu tanggal jam berapa gitu. Nah, setelah seperti ini ya. Nah, ini ada yang tidak konsisten. Yang tidak konsisten itu seperti apa ini? Yang ini ya. Nah, ini kita harus ganti dalam huruf kecil. Nah, ini jeleknya pakai
jurnal Indonesia itu seperti ini. Jadi ini cara editnya, kita mengklik ini ya, mengklik di judulnya ini, kita klik begini. Nah, nanti di sini ada judulnya, kita ini bisa kita ganti ya. Nah, jangan diganti semuanya, diganti ini aja, pengaruh kayak gitu, biokar sekam. Gini ya tadi ya. Oh, biokar. Sekam padi dan tongkol jagung terhadap penurunan program FA. Nah, ini harus konsisten. Nah, sehingga di sini tadi sudah tidak ada yang huruf besar tadi semuanya. Nah, biar nanti di referensinya itu dia juga lebih seragam gitu. Nah, ketika sudah kita masukkan seperti ini, nah tugas selanjutnya itu adalah ini di mana? Di ini tadi ya. Di Word tadi itu kita masukkan sumber referensinya. Ya, yang ini. Nah, kita masukkan nanti sumber referensinya karena kita masukkan ke Word ya. Jadi dia sudah otomatis akan ini ya, akan masuk secara otomatis gitu. Ya. Jadi posisinya itu harusnya seperti ini. Jadi dieditnya di bagian sini. Jangan diedit di dalamnya sana, dia tidak akan pernah ini. Hasilnya nanti nggak update gitu. Nah, lakukan hal sama yang itu. Ya, jadi kalau dia menyebutkan nama peneliti dulu, maka tahunnya yang dikurung. Itu aturan ketika kita menggunakan Ini kok dia sering hilang-hilang begini sih. Dia harusnya seperti apakah ini biar dia tidak hilang-hilang. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, tugas selanjutnya itu adalah, jadi nanti diklik insert bibliografinya. Ya, kita mau rubah ini menjadi angka-angka gitu. Nah, dia berubah secara otomatis. Jadi tidak perlu harus ngetik satu persatu lagi gitu. Dan di bagian atasnya, kembali ke site AI tadi. Nah, ini kan, nah ini kita kan baru mencari kan baru ini ya, baru satu sumber referensi ya. Terus mau tanya Pak, kita untuk sumber referensi itu minimal kita gunakan berapa Pak ya? Berapa referensi Pak? Oh, makin banyak lebih bagus. Makin banyak lebih bagus karena yang nanti akan dipakai itu juga bukan hanya untuk menulis proposal saja, nanti dipakai untuk menulis di di bagian skripsi gitu ya. Skripsi itu kan nanti akan ketambahan bab 4 ya. Bab 4 itu harus sinkron dengan bab 2-nya dengan landasan teorinya. Seperti itu. Jadi itu nanti bisa sewaktu-waktu juga dipakai untuk di bab 4 gitu.
Nah, semakin banyak Anda mengumpulkan sumber informasinya, maka semakin banyak juga dia akan memberikan informasi kepada saudara gitu. Nah, ini sekarang coba kita copy pertanyaan ini tadi ke AI yang lain gitu ya. Misalnya kita pakai yang Perplexity gitu. Nah, ini sudah muncul ya Perplexity-nya ya. Belum ya? Belum ya. Eh, Perplexity. Nah ini, nggak enaknya kalau di Perplexity ini karena dia basicnya itu untuk memberikan informasi pertanyaan gitu ya. Ada apa yang kita tanyakan sehingga apa referensi yang kita butuhkan itu harus dikopinya manual gitu satu persatu atau mencarinya secara manual. Nah kalau secara manual tetap saudara harus mendownloadnya yang versi RIS-nya ya. Nah sekarang saya coba dengan menggunakan Perplexity ini dari pertanyaan tadi itu. Nah ini baru kita enter. Nah di sini tuh enaknya kalau misalnya Perplexity itu misalnya kita tanya aja misalnya apa sih keuntungan kita memanfaatkan ini pertanian ya sepertinya memanfaatkan limbah pertanian tongkol jagung dan sekam padi untuk galian pabrik semen sih. Nah, dia akan memberikan jawaban seperti itu. Jadi dia lebih lebih bagus itu basicnya itu adalah pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Mungkin cukup Pak. Oke. Wait ya. Nah ini lagi proses, kita tunggu dulu ya. Nah kita coba yang ini ya. Yang tunggu aja dulu deh yang Perplexity. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil bertanya gitu. Ini dia lagi proses ya. Nah, dia biasanya juga akan menampilkan sumber referensinya. Cuma itu tadi referensinya ya harus di-download one by one. Itu tidak bisa kayak seperti yang tadi itu dan itu harus artinya butuh extra effort lah kalau yang ini. Tapi kalau sudah terbiasa sebenarnya itu tidak menjadi masalah gitu. Kalau sudah terbiasa. Nah, jadi kalau saya ini Perplexity ini biasanya saya pakai misalnya apa keuntungan ya apa keuntungan penggunaan limbah tongkol jagung dan sekam padi pada tanah bekas galian. Pabrik semen. Nah, ini kok dia lama sekali. Dia nggak bisa karena yang atas masih proses. Pak Khalif izin tanya Pak. Untuk tutorialnya dia ada di YouTube panjenengan atau? Iya ini nanti saya upload ke YouTube saya. Oh siap. Soalnya kan tadi pas ngecek ke YouTube panjenengan kok Belum. itu kok informasi tentang pendidikan. Belum. Oh siap Pak. Ini perlu saya edit juga biar nanti suaranya lebih jelas gitu ya. Nah coba kita pakai yang ini dulu ya, yang Paperpol ya. Nah kalau Paperpol itu sambil menunggu itu tadi, kalau Paperpol ini dia ini juga yang salah satu AI yang paling saya sukai juga ya. Kalau yang Paperpol karena dia ini dia bisa terkontrol juga jurnalnya kita mau pakainya Q1 atau Q2 gitu. Nah ini klik aja yang ini sudah terlihat ya Paperpol ya.
Ada di sini. Ada, Pak. Ya, Pak. Nah, klik new web dokumen. Nah, di sini itu sebenarnya juga kita bisa menganalisis artikel kita, tulisan kita mau kita rubah pakai bahasa akademik, kita mau kurangi jumlah kalimatnya. Ini di sebelah ini. Nah, ini di sini ada edit, ada rewrite, kemudian ada write, kemudian reset site. Nah, ini yang kita akan gunakan. Ada juga yang translate, ya, ada yang template, ada kita pakai mengecek, ya, ini cek untuk jurnal-jurnal misalnya, apakah kelayakan jurnal kita itu layak dipublish di mana. Nah, karena kita mencari sumber reference, maka kita cari yang reset site ini. Klik reset site, ya. Nah, baru kita ajukan pertanyaan. Nah, saya nggak tahu ini kalau yang bahasa Indonesia bisa apa enggak ya. Nah, di sini itu site text-nya, source paper. Nah, coba kita coba dulu yang ini. Dia itu di bagian settingannya di mana ya? Biar kita lihat dulu dia sejauh apa sih ininya. Nah, ini dia sudah keluar. Cuma saya belum tahu ini. Coba kita cari sama-sama ya. Nah, ini kan dia sudah keluar ya. Nah, tinggal kita ini aja yang kita copy paste. Kalau mau dibaca lebih lagi ya ini. Nih, kita copy paste yang kayak gini itu kemudian dikumpulkan lagi ke Microsoft Word tadi. Nah, ini. Nah, kita copy ini ya. Nah, jangan lupa juga harus di copy apa referensinya ya. Nah, kita tinggal copy dan dia di copy sama with citation-nya. Nah, baru ini dicari satu persatu. Nah, enaknya itu dia selalu akan menampilkan di jurnal-jurnal internasional gitu. Cuma ada settingannya ini. Coba saya apa cari dulu ya settingannya itu di bagian mana sih? Oh, ini citation tadi kita menggunakan style APA ya. Nah, ini biasanya itu di sini itu. Ini kalau misalnya kita mau cari paper yang relevan lagi gitu, informasi yang relevan. Jadi ini sangat, saya biasanya lebih banyak menggunakan yang apa site AI sama Paperpol gitu. Tapi saya di sini dia tampilannya sudah beda gitu ya. Biasanya kita mencari informasinya itu di kita ini biasanya kita bisa setting help to resource. Oh wait, bukan.
Hai, di mana ya? Kok saya lupa ya. Kita itu bisa ini sebenarnya. Bisa kita pakai untuk hahaha. Hmm. Oh ini loh, astagfirullahaladzim. Nih, nih ya, di bagian ini dulu sebelum kita ini tadi saya copy aja dulu deh. Ini, jadi sebelum kita bertanya ya, kan tadi di research site ini ya, ini di bagian sini itu ada gear-gear. Nah ini kita bisa kontrol ini. Saya biasanya pakai yang Q1, Q2 atau Q1 aja gitu. Nah Q1 kemudian publication date-nya itu 5 tahun terakhir, oke. Publication type-nya itu adalah artikel. Kemudian ini aja ya, artikel aja. Review. Hmm, conference enggak. Kemudian jurnal index ya. Jurnal index ini penting ya. Kalau untuk skripsi nggak apa-apa di ini semuanya dicentang. Tetapi kalau untuk penulisan artikel ilmiah, itu saya hanya cuma pakainya yang Scopus sama Web of Science. Nah, pakainya ini. Tapi kalau untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, ya mungkin yang di Indonesia ya. Nah, itu pakainya yang ini. Pakainya semuanya gitu, dicentang semuanya gitu. Ya. Kemudian, nah ini penting, institusi country-nya itu biasanya saya cari yang mereka itu penulis-penulis handal ya. Nah, tapi kalau Anda mau malas mau ini ya udah dicentang aja semuanya, nggak apa-apa kok. Gitu. Nah, ini bisa kita kontrol juga berapa jumlah citationnya yang ingin diinginkan. Nah, baru ini di save. Nah, baru yang tadi itu kita tanyakan gini. Dia akan mencari ini. Tapi lebih bagus kalau di sini itu kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau Anda kesulitan misalnya untuk membahasa Inggriskan ini copy aja kemudian di pastekan di mana di DeepL tadi itu loh. Kayak gitu. Sehingga ya udah ini bisa lebih ini. Nah, dia karena kita settingannya itu adalah tadi yang Q1 ya. Sehingga dia hanya cuma mendapatkannya yang ini. Nah, karena untuk penelitian ini mungkin untuk di Q1 itu tidak lagi relevan gitu. Gitu. Nah, sehingga dia ada alternatif ya, alternatif pertanyaan, what is specific technique can be used to process. Jadi, teknik spesifik apa yang dapat digunakan ya untuk memproses limbah limbah tongkol jagung ini dan sekam padi dalam kompos atau biokar gitu ya, ke dalam kompos atau ke biokar. Teknik apa yang spesifik? Kan kita pakai aja gini, klik aja. Ntar ya. Oke, saya sambil jawab ini dulu ya. Nah, ini kalau dia bahasa Inggris itu dia lebih cepat.
Nah, dia keluarnya kan ini kan, dia keluarnya kan lebih bagus tuh kalau bahasa Inggris kan. Jadi kalau kita mau baca ini lebih banyak yang dikeluarkan gitu. Sehingga karena ini sudah terkontrol ya, terkontrol ya, sehingga juga jurnal-jurnalnya ya karena kita milihnya jurnal Q1 ya, akhirnya dia lebih bagus gitu. Nah, cuma ini adalah jurnal-jurnal yang open access semua. Coba kita lihat ya. Dia kalau yang ada 6 artikel yang dia cite. Coba kita salah satu Biocard Co-Compose. Oke, itu cukup bagus kok jurnalnya. Ya, jadi itu tools AI yang biasa saya gunakan. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan nggak? Pak, misalkan pertanyaannya pakai bahasa Inggris, berarti nanti keluarnya Bahasa Inggris. bahasa Inggris semua ya. Untuk yang artikel dari Ya, paper poll ini. Indonesia nggak keluar, Pak? Indonesia itu tadi, kalau Indonesia pakai yang ini settingannya tadi, kalau pakai yang paper poll ya, settingannya yang ini pakai yang Q3 gitu. Karena topik itu untuk yang Q1 itu bukan lagi topik yang menarik gitu. Dia udah pakai yang ini, pakai yang Q3 aja gitu. Jangan yang Q4. Kalau Q4 nanti dia lebih halusinasi gitu. Jadi sembarangan dia cari, biar sumber internet dia masukkan aja gitu. Ya udah pakai Q3 aja gitulah. Gitu. Gimana? Yang lainnya? Nanti ini intinya itu Anda harus lebih banyak latihan, sering coba-coba gitu. Intinya di situ sih. Baik, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup sekian ya. Nanti coba dulu ya, apa Anda mencari sumber informasinya, dikumpul-kumpulkan dulu ya. Nanti baru kita coba menulis menggunakan ChatGPT gitu. Oke? Ya Pak, siap. Baik, Pak, di copy. Ya, Ditunggu, Pak, siap. ditunggu uploadannya, Pak. Baik, Kak. Boleh, siap. Oke, saya kira cukup sekian. Nanti kita akan ketemu lagi, informasinya akan diinformasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.